Assalamualaikum sahabat soft skill semuanya dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di acara Spiritual Talk Show, sebuah podcast yang edisi khusus Ramadan diselenggarakan oleh Soft Skill Academy. Di mana kita akan membahas banyak hal yang mungkin gak hanya akan membuat kita lebih memahami diri, tetapi juga akan membantu kita bertumbuh menjadi versi yang terbaik. Ini dia aku Kaul yang insya Allah akan memandu acara Spiritual Talk Show. Tema tahun ini yaitu adalah berproses, menghilangkan atau move on dari perasaan yang gak kunjung selesai. Nah, ini udah dengan dua narasumber yang kita udah kenal. Pengurus Soft Skill Academy ada Kak Ani dan Kak Maris. Yeah. Halo. Halo semuanya. Dan kayaknya tuh udah gak sabar gitu sahabat Soft Skill tuh untuk langsung membahas ke episode 1. Yaitu judulnya gini katanya kakak-kakak nih. Ya Allah, kenapa hatiku kayak gini katanya gitu. Kayak gini nih juga aku gak paham apakah maksudnya kayak gini tuh kayak bala-bala gitu ya. Atau kayak gimana gitu ya. Nah cuman udah kebayangkan kita udah overview sedikit ya minggu lalu di Zoom terkait dengan hal ini. Nah aku mau tanya dulu nih pertama sebelum masuk ke detail. Kira-kira sebenarnya relevan gak sih atau penting gak sih sebenarnya pembahasan ini tuh kakak-kakak menurut kakak-kakak ini? Oke, Kak Maris saya duluan ya. Siap. Oke, ini tuh sesuatu yang wajib kalau saya bilang ya, Kak Ul ya. Wajib diketahui, wajib dipelajari karena makin kesini kita makin aware nih dengan mental health kita. Kita makin terpapar dengan sesuatu atau ilmu tentang bagaimana sih kita berusaha memahami diri kita sendiri. Terutama terkait tadi ya, perasaan yang mungkin di generasi-generasi sebelumnya, perasaan-perasaan ini gak tervalidasi nih, Kaul. Nah dulu banyaknya dipendem ya, gak ada sosial media, kita gak bisa curhat. Mungkin di sini ada gak ya para viewers yang dulu curhatnya di buku diary mungkin? Iya. Itu saya. Begitu tetap ketahuan sama mama. Udah digembok juga. Digembok juga tetap bisa dibuka ya. Iya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya di diary ya. Di TikTok gitu ya. Atau IG di second account mungkin. Iya. Itu kayaknya. Khusus teman-teman dekat ya? Khusus teman-teman dekat. Jadi kalau di story itu hijau gitu ya. Di private gitu. Kok saya gak pernah lihat Bu Ain ya? Nah ini jangan-jangan saya bukan yang hijau lagi. Nah, aku nggak tahu gimana cara nge-private-nya. Nah, jadi ini tuh wajib kalau saya bilang ya, bukan nggak relevan lagi, malah sesuatu yang wajib. Wajib untuk kita ketahui, wajib untuk kita pelajari, karena ternyata pentingnya kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Fisik sakit, kita berobat dong ke dokter. Mental yang sakit, diapain nih? Ditimbun, tutupin, Iya. lama-lama meledak deh. Gitu. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Kang Maris komentarnya. Dari saya sama ya, saya juga merasa penting ya, apalagi mungkin kan pada akhirnya apa yang ada di dalam diri itu adalah ciptaan Allah. Maka bagaimana kita bisa mengelolanya itu akan sangat penting. Satu, yang jelas Allah menciptakan ini tidak akan sia-sia. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat dari sejarahnya, dengan adanya perasaan justru ini bisa berbuah menjadi karya. Bisa lukisan lah, bisa lagu lah. Oleh karena itu penting banget buat kita mengetahui tentang diri kita khususnya, yaitu perasaan. Penting. Menarik ya, jadi karya ya, emosi itu ya. Walaupun betul. itu, ya kalau di sini judulnya ya Allah kenapa hatiku kayak gini tuh kesannya kayak gini tuh negatif kan ya. Iya, betul. Nah negatif ini apakah benar-benar negatif yang memang kita sama-sama pikirkan bersama atau sebenarnya mungkin tadi ya emosi yang Allah ciptakan tidak sia-sia ini kalau di POV-nya Allah tuh sebenarnya nggak ada yang negatif. Nah ini menarik juga ya, apalagi bisa jadi sebuah karya tadi misalnya lukisan. Saya juga kepikiran ya, itu Mona Lisa juga kan nggak tahu tuh yang bikinnya sedih apa gimana tuh gitu kan ya. Dan ternyata jadi sesuatu yang luar biasa. Ya luar biasa juga nih Kang Maris ternyata ya. Oke jadi kalau kita bahas penyebabnya dari perasaan-perasaan itu tuh kira-kira apa sih kakak-kakak gitu. Dari sisi psikologis mungkin dan dari sisi yang POV Islami gitu ya. Kok bisa ya orang punya perasaan kayak gini tadi. Nah kayak gini itu kan mungkin oke lah kita sepakat dulu ini maksudnya negatif ya. Nah kok bisa ya punya perasaan seperti itu? Dari mana penyebabnya? Ya, aku dulu nih. Boleh, ladies Oke, first. ladies first ya. Kak Maris ya, saya duluan. Siapkan. Ya saya sepakat banget ya tadi ya sebelumnya ya. Mengenai ternyata dari perasaan dalam tanda kutip ya. Cuman perasaan gini aja ternyata bisa lahir
peristiwa. Bahkan di levelnya negara loh. Ada yang masih ingat nggak revolusi Perancis tuh gara-gara apa ya? Pasti Nah, tahu nih. nggak kan? Ingat nggak? Nggak ingat ya? Karena rasa kesal rakyat Perancis, mereka lagi miskinnya, ternyata ratunya berfoya-foya. Ada sebuah emosi, kebayang ya? Itu sebuah perasaan itu. Tapi bisa menggerakkan sebuah negara, sampai satu negara menjadi sebuah revolusi. Kebayang ya? Ketika memang perasaan itu dikelola. Nah, dikendalikan, diatur. Nah, yang jadi problem adalah ketika kita membiarkan ambiar gitu semuanya, Kak Ul. Nah, back to pertanyaannya Teh Aul ya. Apa tadi? Penyebab. Penyebab. Kok ya. bisa? Kok bisa ya ada emosi negatif? Saya sepakat bahwa emosi negatif ini Allah ciptakan gak sia-sia. Ya, karena Allah menciptakan sesuatu gak mungkin sia-sia. Emosi negatif ini Allah ciptakan menjadi sebuah ujian buat kita. Emosi negatif itu kalau kita bagi, itu kita bisa klasifikasikan. Ya, pertama, emosi negatif yang sifatnya adalah merusak. Ya, marah, benci, dendam, itu kan dasarnya adalah merusak. Ya, yang kedua adalah emosi yang dia mengkerdilkan diri sendiri. Depresi, anxiety, ya, itu adalah emosi-emosi yang dia berusaha untuk membuat diri tuh kayak nggak berharga gitu. Nah, hal itu semua Allah ciptakan sebagai sebuah bentuk ujian buat manusia karena nggak ada sia-sia. Tapi pertanyaannya adalah kenapa muncul emosi-emosi negatif seperti itu? Misal kita cemas nih, kita marah, kita nggak tenang. Ada penelitian menarik dari Yakin Institute, teman-teman boleh Punyanya Ustadz Dr. Omar ya, Omar Sulaiman. Nah, menarik nih penelitiannya. Ternyata status mental health seseorang, sebetulnya mental health itu sebetulnya terminologinya netral ya. Jadi mental health itu bisa positif, bisa negatif. Tapi seringkali sekarang kalau kita ngomongin mental health gitu ya, itu kayak negatif gitu ya. Padahal sebenarnya mental health juga bisa positif. Contoh kita ngerasa fulfill, kita ngerasa content, kita ngerasa kayaknya aku tuh udah dapet gitu my purpose of life. Nah itu tuh kondisi mental health in positive way. Nah ternyata mental health ini berhubungan dengan kemampuan kita untuk mentoleransi ketidakpastian yang hadir dalam hidup kita. Ya, semakin kita merasa harus mengendalikan hidup kita, maka makin stres hidup kita, makin cemas hidup kita, makin saya menyebutnya apa ya, overthinking. Karena kalau kayak saya menyebutkan anxiety atau depression, sebenarnya anxiety atau depression itu tuh istilah psikopatologi, Kak Aul. Nah, apakah itu? Nah, itu tuh adalah sebuah kelainan dalam psikologis. Jadi kalau di kitabnya para psikolog gitu ya, saya bukan psikolog tapi latar belakang saya sarjana psikologi. Kemudian riset-riset saya saat ini saya mengajar mata kuliah psikologi gender. Kemudian riset-riset saya terakhir adalah tentang meaningful work terkait dengan psikologi. Di teman-teman psikologi, terutama psikolog, mereka punya apa ya, istilahnya satu kitab yang isinya adalah berbagai macam kelainan-kelainan secara psikologis beserta para terapi dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah makin kita toleran terhadap ketidakpastian dalam hidup kita, makin kita berpeluang untuk mendapatkan hidup yang lebih tenang. Pendapatnya Kang Maris. Oke, baik. Ketidakpastian. Jadi let it go gitu ya. Gimana Kang Maris? Baik. Mungkin saya sedikit mengomentari dulu ya tadi tentang sumber dari kecemasan gitu ya atau emosi negatif. Di Al-Quran itu disebutkan bahwa sebetulnya kita tuh dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah di sini sebenarnya kata hati ini ada berbagai macam versi. Tapi yang menarik adalah di penutup ayatnya Allah mengatakan supaya kamu bersyukur.
Nah, kalau kita melihat sebetulnya terkadang perasaan cemas itu bisa berada dalam satu kondisi di mana memang kita itu tidak tahu. Dari ketidaktahuan itu ya ibaratnya mungkin kalau diilustrasikan kita tuh berada di dalam sebuah ruangan gelap, tapi kita diminta misalkan rumahnya gelap, ada orang yang ngetuk pintu ingin masuk, kemudian kita harus berjalan. Kan kita khawatir nih, kalau misalnya kita nggak tahu letaknya, takut ngejatuhin gelas lah, atau misalnya takut nginjak ada paku misalkan. Nah, jadi di sana sebenarnya kalau saya melihat bahwa Islam menerangkan bahwa kita bisa jadi takut itu karena ketidaktahuan. Tapi pesan dari sana dari Allah adalah kita sebenarnya dibekali oleh penglihatan, kemudian pendengaran dan hati. Nah, tapi yang menarik di sana adalah penutup ayatnya supaya kamu bersyukur. Supaya kamu bersyukur. Nah, berarti kalau kayak gitu sebetulnya tugas kita dari sana sebetulnya mencari tahu ya, mencari tahu sebenarnya dari ketidaktenangan ini sebetulnya apa. Dan pasti mungkin kalau kita lihat dari sisi Islam, Allah akan menurunkan dan pasti Allah akan menurunkan itu. Karena sekali lagi bahwa perasaan yang kita miliki itu tidak akan sia-sia dan pasti itu adalah sebuah potensi dari kita. Maka kembali lagi ke pertanyaan yang tadi dan satu lagi yang menarik tadi kenapa bersyukur. Kita lihat kalau sifat mata, telinga itu sebetulnya kan dia menerima informasi. Dan kemudian hati ini juga saya terjemahkan menerima informasi. Informasi seperti apa? Informasi yang berupa feel. Contoh misalkan, saya pernah makan di sebuah restoran Jepang di Garut. Asik. Dimana kalau dibandingkan dengan di Bandung, tentu saja kan Bandung seharusnya lebih Jepang dalam tanda kutip dibandingkan di Garut. Tapi waktu saya masuk restoran itu layoutnya di sana ada kolam ikan. Jadi tempat saya makan tuh di bawahnya ada kolam ikan. Kemudian yang paling saya senang itu adalah ketika saya jalan-jalan di sana ada playground. Nah, di sana hati saya langsung mengatakan ini restoran sangat mendukung kami sebagai keluarga. Kenapa? Karena dia memikirkan bahwa kalau kita makan, anak-anak suruh main dulu sehingga kita bisa menikmati makanannya. Nah, feel itu kan bisa dirasakannya di dalam hati. Nah, ketika potensi itu ditujukannya buat apa? Supaya kamu bersyukur. Berarti harus ada sebuah alat lagi yang dimana bisa menyimpulkan bahwa itu tuh adalah harus bersyukur. Apa itu alatnya? Ya itulah yang disebut dengan akal. Jadi bukan hanya sekedar mencari informasi di dalam kegelapan ini, tapi kita harus menggunakan akal pikiran untuk memahaminya. Mungkin itu kalau cara pandang saya jadi Ya. kenapa insight itu. Sebenarnya saya agak bingung ya. Agak Ini bingung, saya oh balikin gitu. lagi pertanyaannya. Oke, oke, Saya- baik, baik. Kita elaborasi dulu ya. Siap, Bingung siap. nggak teman-teman di sini? Oh enggak ya. Oke, Saya ya. bingung kayaknya. Syukurlah. Saya Oke, kayaknya terima kasih. mewakili diri saya sendiri Oke. berarti di sini ya. Jadi berarti kalau tadi saya tarik kan kita pertanyaannya adalah penyebab umum emosi negatif. Hasilnya emosi negatif nih. Jawaban dari Kak Ani kan itu karena kita berfokus kepada ketidakpastian yang kita ingin kendalikan. Dan terus kalau saya narik ulur lagi sebenarnya bisa nyambung juga sama Kak Maris nih. Jadi ketidakpastian itu karena kita nggak tahu apa-apa, Iya, betul. iya kan? Gitu nggak sih intinya? Iya, betul. Bener nggak? Oh gitu. Jadi ada tanggapan dari Teh Ani nggak? Ternyata dari ketidakpastian itu bukan titik awal. Ternyata dari sebelum itu tuh ada yang namanya ketidaktahuan dulu. Ya. We know nothing berarti kan ya. And then ketika kita we know nothing, kita ada tugas untuk mencari tahu gitu kan. Tapi pas lagi mencari tahu Bu Ani jadi bingung gitu kan berarti ya. Jadi tidak pasti nih. Nah itu iya, gimana tuh titik tengahnya? Iya, menarik nih ya. Saya pengen lanjutkan nih. We don't know. We know nothing. We know nothing. And we cannot know everything. Asik. Nah, karena Ya terjemahannya apa itu? Tolong dikasih di bawah. karena bagaimanapun akal kita terbatas, teman-teman. Iya. Ya kan? Betul, tadi saya sepakat ya. Dalam konteks Kamaris bilang bahwa akal tuh ibarat pelita kali ya, ya. Alat ya, alat Iya, untuk kita alat. bisa memahami keadaan Iya, sekitar. betul. Ya kan? Tapi alat ini dia punya keterbatasan. Tapi alat ini mending difungsikan daripada tidak difungsikan sama sekali. Tapi kita harus tahu kalau ini terbatas. Kebayang nggak?
Kita pakai tapi tahu nih ini gelap tadi kan ceritanya ya. Gelap. Oke, terus ada lilin. Nah, iya, Lilin iya. makan berarti jarak terangnya kan segitu ya. Ada bagian-bagian yang kita tetap gelap. Nah, ketika kita sadar bahwa akal kita terbatas, maka kita menyadari bahwa ada area-area yang gak bisa kita pahami. Nah, toleransi kita terhadap sesuatu yang gak bisa pahami, sesuatu yang gak pasti, sesuatu yang kita tidak tahu, tapi kemudian kita memilih menggantungkan itu pada sesuatu yang kita yakini bahwa dia akan menyelamatkan kita, itu akan membuat kita jauh lebih tenang. Ketimbang kita memaksa akal kita untuk harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini. Nah, itu yang disebut dengan toleransi ketidakpastian, toleransi terhadap ketidaktahuan kita. Karena kita tahu sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, tetap ada area, tetap ada hal yang itu di luar kendali kita. Kalau maksa, ya makin kita depresi, makin kita stres. Oke. Berarti kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah gini, Kak Ani. Bisakah kita menyimpulkan bahwa ketika kita ingin banget tahu semuanya pada akhirnya ya, jadi kayak di posisi itu ya, udah mah kita terbatas, tapi kita kekeh gitu kan. Berarti itu bisa disebut emosi negatif juga dong kalau gitu? Enggak. Dan bagaimana kita Kekeh. mengerem ya bahasanya Iya, untuk kayak ya udah kita teh ya tadi misalnya ya pada akhirnya untuk punya toleransi itu dan kayaknya nggak mudah ya Kak Ani karena anak zaman sekarang nih Gen Z, saya juga Gen Z dikit lah, early Gen Z. offside dikit lah, nggak apa-apa ya. Jadi karena kita terbiasa di dunia digital dan kita banyak banget informasi yang kita terima ya di dunia digital itu kayak kalau bahasa anak zaman sekarang tuh TMI gitu, too much information, sehingga ada perasaan memang pengen mengklarifikasi atau memvalidasi semuanya gitu. Dan satu sisi yang lain adalah kadang kita juga dengan mudahnya kita mendapatkan informasi ya, kita langsung masuk gitu ke otak, jadi nggak ada filter. Nah, jadi toleransi yang ingin dibangun itu sulit juga. Nah, apakah nanti ada dari jawaban Kari dan dari Kang Maris, ini juga saya pengen nambahin ini, saya pernah dengerin ceramah mengenai arti dari alif lam mim di Quran. Dan tidak ada artinya, bahkan terjemahannya pun alif lam mim. Nah, yang ingin saya confirm ya, apakah itu makna dari yang kita bahas sekarang bahwa namanya kita manusia, bahkan petunjuknya aja Quran, ada beberapa ayat yang tidak diterjemahkan oleh Allah dan dibiarkan kita tidak mengerti. Nah, memangnya tujuannya apa pada akhirnya? Ada part yang kita tidak perlu mengerti. Tadi tidak perlu kita tahu semuanya. Silakan mau Teh Ani, Kang Maris. Oke, mungkin saya dulu ya. Oke. Karena saya mungkin tadi lebih menonjolkan ke akal. Jadi poin besarnya adalah betul tadi pada akhirnya akal itu tidak bisa sendiri. Oleh karena itu saya mungkin lupa menjelaskan dan menegaskan kita butuh sebuah pelita, butuh sebuah lampu. Yaitu yang namanya Al-Quran. Nah, mungkin di dalam proses mempelajari Al-Quran kita selayaknya bagaimana memposisikan akal. Jadi akal juga harus memahami gitu ya, dan membangun apa yang coba disampaikan oleh Allah. Nah, kemudian saya terima kasih juga ke Kak Aul ya, mungkin ada satu kata kunci mungkinnya sehingga pembahasan ini bisa fokus. Yaitu adalah ketika di konteksan sekarang di zaman Gen Z. Mungkin masalah emosi negatif di zaman saya. Dan Zaman kolonial. Jauhan ya. Zaman megalitik. Oke. Gak terlalu jauh lah. Iya lah. Oke. Dinosaurus. Belum ada. Dinosaurus ada tapi dalam bentuk Power Ranger kalau zaman saya. Oke, lanjut terus. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, jadi kan sebetulnya bagaimana kita mengelola banyak informasi justru sebaliknya. Kalau di zaman saya justru sulit mendapatkan informasi. Nah, untuk bisa manage, sebetulnya kan kalau kita bahasa sederhananya itu harus punya kerangka berpikir ya, kerangka berpikir itu. Karena mengklasifikasikan itu harus ada konsep. Misalkan saya klasifikasikan mana alat tulis, mana alat elektronik. Nah, maka kita akan bisa memanage si benda itu dengan baik. Nah, sama seperti informasi juga, kita harus punya kerangka berpikir dulu.
Nah, fungsi Al-Quran ini adalah sebagai kerangka berpikir. Sehingga kita bisa tahu mana informasi yang pas dan mana informasi yang tidak. Kemudian tadi masalah curiosity atau masalah keingintahuan semuanya. Sebenarnya tidak ada salahnya ketika kita ingin mengetahui semuanya. Tetapi ketika kita memaksakan bahwa kita harus tahu, disitulah sumber permasalahannya. Tetapi ketika kita nikmat di dalam proses mengetahuinya, menurut saya itu sangat baik untuk perkembangan kita ya. Dan justru itu akan menambah kita menjadi manusia yang terbaik. Bukankah semakin tahu, semakin ngerti bakal mengarahkan kita kepada kebijaksanaan sebagaimana arti filsafat, Asik. betul ya. Luar Ya biasa. mungkin itu kalau cara pandang saya tadi. Siap Kang Maris, Oke. thank you. Kak Ani. Aristoteles. Oh ya, satu lagi. Aristoteles. Aristoteles, oke. Iya, iya, iya. Kalau Alif Kak Lam Ani. Mim, Alif Lam Mim mungkin apakah Lam. mau dibahas sekarang Oh, Alif? oke. Tunggu, sebentar Oke. aku curious sama Oh jawaban iya, Kak siap, Ani siap, dulu. siap. Oke, siap. Siap, siap, Gimana, siap, gimana? siap. Wah, berat nih kalau ditandem sama Baris Aristoteles ya. Ada Aristoteles, ada juga Baris Gerung nggak? Oke. Jadi ini menarik ya, Kak. Ketika kita berbicara, kapan sih kita merasa I'm done, ya kan? Kapan kita merasa cukup untuk mencari tahu tentang masalah hidup kita, ya kan? Ketika kita terus tadi Gen Z, apalagi dengan dunia digital, too much information, dan bisa jadi itu punya dua sisi yang positif dan negatif ya, saya rasa ya. Ketika makin banyak informasi tersebar, kita makin mudah melakukan judgment. Kita makin mudah melakukan judgment terhadap diri sendiri dan makin mudah melakukan labeling atau judgment terhadap orang lain. Berdasarkan informasi yang hanya seuprit gitu. Kebayang ya? Betapa akhirnya muncullah para netizen yang ada yang budiman, ada yang tidak budiman, ada yang Pak MGI, Diman. Ada. Nah, itu merek itu, bus. Oke. ya akhirnya terjadilah judgement di sosial media dan lain sebagainya, yang ternyata kalau menurut penelitian itu juga mempengaruhi kondisi mental health para anak-anak muda saat ini, Gen Z. Nah, akhirnya gini, Kak Aul, atau toleransi kita terhadap ketidakpastian ini berkorelasi positif dengan mental health status kita. Makin kita bisa mentoleransi ketidakpastian, makin kita bisa menerima, makin kita bisa lebih tenang, makin kita bisa menikmati hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan atau memiliki toleransi ketidakpastian ini. Dalam kajian psikologi sebenarnya saya sebenarnya ingin menariknya pada kajian Islamic psychology, karena menurut saya Islamic psychology itu dia sangat lengkap membahas manusia, tidak hanya perilakunya, tidak hanya emosinya, tapi bagaimana manusia itu sebelum diciptakan, pada saat dia hidup di dunia, dan setelah diciptakan. Jadi itu adalah sebuah jalan panjang yang gak bisa kita putus. Sambungannya apa? Kenapa kita bisa mentoleransi? Kenapa kita bisa menyatakan I'm done, I'm enough? Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup kita itu bukan perjalanan yang kita buat sendiri. Bukan perjalanan hidup yang kita kendalikan, saya maunya A, kemudian terjadilah A, saya maunya B, kemudian terjadilah B. Tapi ada kekuatan besar, ada God, ada Tuhan, ada Allah yang sebenarnya memperjalankan kita dari sebelum kita lahir. Pada saat kita menjalani kehidupan di dunia, dari kita brojol nih orok, sampai kita remaja, dewasa, menikah, orang tua, sampai kemudian meninggal, bahkan sampai kita setelah meninggal. Itu semua diatur, itu semua diperjalankan oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga kita tidak bisa melepaskan peran serta Tuhan, peran serta Allah dalam kehidupan kita. Ini menjadi jawaban kapan kita I'm enough, I'm done. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, menyerahkan berserah diri hidup kita kepada zat, kepada kekuatan yang jauh lebih besar, yang kita yakini bahwa
Dialah yang memiliki hidup kita dan mengatur hidup kita. Nah, ke situ. Jadi nyambung nih Teh Aul. Ini makanya kenapa saya menariknya ke Islamic psychology, Iya. Kak Maris. Sejalan Karena banget. ini nggak bisa dijelaskan dengan ilmu psikologi yang dia hanya membahas satu segmen kehidupan kita di Iya, dunia. setuju. Ya. Iya. Karena dia akhirnya kan nyambung. Sebelum kita lahir tuh kita apa ya? Pada saat kita lahir, oke, kita bisa lihat, kita bisa ukur. Psikologi itu kan itu ya. Kita mengukur perilaku, menjelaskan bagaimana perilaku itu muncul dan penyebab proses mental di belakangnya. Tapi apakah ilmu psikologi secara umum itu bisa menjelaskan kalau kita udah meninggal tuh kita gimana? Apakah orang yang dia happy, kalau dalam istilah psikologinya itu psychological well-being, terpenuhi kesejahteraan dirinya, ketika dia mencapai psychological well-being di dunia, pas dia udah meninggal dia tetap psychological well-being nggak ya? Nah itu nggak bisa dibahas di psikologi karena memang ya dia di sini gitu, bayang ya. Jadi pada akhirnya juga ya itu science itu ya ada keterbatasan juga ya. Yes, karena akal manusia terbatas kau. Iya. Ini kalau saya sederhana ini Kak Ani, kalau buku gitu ya, anggap aja kita sebuah buku dan autor kita tuh God gitu ya. Ya. Jadi pada akhirnya mungkin yang tadi kita bahas tadi itu emosi itu ya itu biar seru ya gitu ya, biar ada konfliknya aja gitu kan, kalau nggak gitu nggak seru ya, nggak ada klimaks gitu ya. Bahkan mungkin itu jadi diperlukan untuk tadi kalau bahasa saya di awal tuh sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bertumbuh karena kan seperti di sebuah buku juga karakter ini tuh dari awal buku bab 1 sampai dia ke finish itu dia ada perkembangan yang kita sukai lah ya gitu. Itu adalah diri kita gitu. Nah tadi Kang Maris katanya pengen bahas Alif Lam Mim nih. Iya, oke. Kayaknya saya nanti Yasin mungkin. Saya salah tadi. Kenapa saya bahas itu ya? Panjang nih kayaknya. Oke, Kang Maris. Iya, oke. Baik. Di sini saya bukan sebagai ahli tafsir ya, dalam artian menjelaskan tentang alif lam mim itu apa. Tetapi mungkin dari ketidaktahuan mungkin ya, tapi maksudnya gini. Saya coba menyandingkan antara Isra Mi'raj dan Alif Lam Mim. Katakanlah itu dua rahasia yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Saya mungkin lebih dekat ke Isra Mi'raj dulu. Saya kadang suka berpikir kayak gini, ngapain sih Allah menciptakan Isra Mi'raj, menambah masalah aja ya. Dimana Nabi kerepotan untuk menjelaskan sebuah fenomena yang besar. Nah, tetapi setelah saya bertumbuh dan kan saya backgroundnya seorang engineer, kemudian belajar sains, saya merasa bahwa Isra Mi'raj itu ternyata dibahas oleh anaknya Pak Habibie, Ilham Habibie. Kemudian gara-gara Isra Mi'raj, saya jadi membahas tentang fisika kuantum. Jadi membahas tentang teori relativitas Einstein. Dimana pada akhirnya kita akan diskusi dengan Buruk, kayak gimana sih mekanismenya sehingga itu terjadi. Ya terlepas mungkin ini dari kebesaran Allah, tetapi saya merasa bahwa Islam tuh punya mark, bahwa kamu tuh harus berkembang sampai ke sini gitu. Jadi kita tuh dipaksa bukan hanya bicara pesawat supersonik, tapi ini bagaimana kita bisa menembus ruang dan waktu, di mana itu adalah teknologi tertinggi. Nah itu gambarannya dari Isra Mi'raj. Nah maka Alif Lam Mim bisa jadi ketika perasaan kita sudah larut dalam sastranya Al-Quran, maka di sanalah kita akan merasakan kebesaran. Oh betul, memang harus ada kata Alif Lam Mim, Yasin. Ya kalau saya melihat ke sana mungkin ya arahnya. Sehingga ini adalah menggambarkan sesuatu yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Gitu. Baik, saya menangkap benang merah dari jawabannya Kak Ani dan Kak Maris ya. Tentang ketidakpastian itu tuh juga sebenarnya adalah kita yang sabar berproses menghadapi situasi yang sekarang kita alami itu ya, emosi negatif dan lain-lain. Dan POV-nya Kak Maris ini tetap sama-sama sabar pelan-pelan, nanti tuh ada apa ya istilahnya, seperti ada tujuan yang memang Allah sudah tadi ya, ada mark yang kayak misalnya Isra Miraj. Oke, sekarang kita tidak tahu, tapi Allah tuh mengajak gitu ya, mengarahkan kita ke sana, berarti kita punya kemampuan untuk ke arah sana gitu lah istilahnya. Jadi ketidaktahuan dan bahkan mungkin ketidakpastian ini tuh juga sesuatu yang pada akhirnya berbuah positif gitu ya. Nah terkait dengan itu ada nih pertanyaan menarik selanjutnya Kak Ani dan Kang Maris.
Kalau begitu, sejauh mana nih ya kira-kira nih kalau memang kita klasifikasikan ini sebagai sesuatu yang anggap saja dulu negatif ya. Karena kita belum bisa mengolah tadi ya, Iya, belum oke. ada perasaan yang tadi seharusnya ada gitu. Kepada kualitas hidup seseorang. Akankah ketika kita memiliki itu untuk waktu yang lama misalnya ya, berlarut-larut, itu ngaruhnya kemana gitu. Kalau tadi kita tidak punya dua hal yang tadi. Nah mungkin dimulai dari Kak Ani dulu deh. Oke. Tadi ya kita menyepakati dulu ya, kita menyebutnya sementara ya, masih emosi negatif ya. Emosi negatif ini harus kita yakini bahwa dia Allah ciptakan gak sia-sia. Ya, kalau saya ambil point of view-nya mungkin sebagai ujian ya, Pak Maris. Sebagai ujian, karena tadi ya, Allah Tuhan yang punya jalan panjang kehidupan kita, skenario, the author of the book gitu ya, pengen tahu gitu, mana tokoh yang berhasil develop karakternya, mana yang dia gugur di tengah jalan. Nah, karena apa? Ujungnya di bagian daftar pustaka, nih kalau buku ya, daftar pustaka, Allah tuh bakal menulis nama-nama orang yang masuk ke surganya, ke paradise. Tentu Allah punya kriteria dong, mana yang masuk ke surga. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana emosi-emosi negatif ini dia mempengaruhi kualitas hidup? Rasanya sih banyak sekali ya penelitian-penelitian yang dia menjelaskan tentang bagaimana pengaruh emosi negatif terhadap terhadap kualitas kehidupan, kesehatan, finansial, relationship dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingin justru angkat adalah kalau ilmu psikologi secara umum dia melihat bagaimana pengaruh emosi negatif terhadap kualitas hidup yang tadi nih di dunia ini. Nah, yang part 2 itu ya. Part 2 ya. Kalau saya ingin extend nih, tidak hanya di dunia, bagaimana dia mempengaruhi the third, fase ketiga. Setelah kita meninggal itu kan kita hidup lagi, Kak. Lah repot itu. Nah, gimana coba? Jadi ya balik lagi kayaknya ke perilaku ya, sama. Kalau emosi negatif terhadap kualitas hidup itu udah pastilah jawabannya iya ya. Sangat mempengaruhi lah kesehatan, kemudian relationship kita dengan keluarga, suami dengan istri, dengan anak, finansial dan lain sebagainya. Wah banyak lah sudah, itu mah udah proven lah secara saintifik ya. Tapi yang dia bikin kita penasaran, kalau kita meyakini kita gak hanya hidup di dunia aja nih teman-teman. Habis meninggal tuh kita bakal hidup lagi. Benar, ternyata ngaruh gitu ya di situ. Yakin. Yakin ya. Saya nggak mau Cuman hidup di kadang sini lupa doang juga gitu. sih. Lumayan kan nama hidup lagi nanti. Bahkan cuman selamanya masalahnya ya. di mana hidupnya nanti kan posisinya. Bagaimana pengaruhnya? Nah, di sini bisa dijelaskan dengan konsep Islamic psychology ini. Jadi manusia kita anggaplah bagi menjadi 3 fase ya. Fase alam ruh, fase di dunia, fase pasca kematian. Ya, Allah tiupkan nih ruh ke dalam rahim ibu kita. Lahirlah bayi, ya, dia mengalami fase hidup. Nah inilah emosi negatif ego kita kebentuk selama fase hidup kita ini. Pengalaman-pengalaman buruk masa lalu, masa kecil. Kalau kita sering dikritik, sering komentarin sama ayah ibu kita, biasanya gedenya punya emosi apa, Teh Awal? Kak Awal? Kalau sering dikritik sama ibu, idealis gak sih? Idealis. Jadi, atau tidak percaya diri, jadi, atau overthinking, bahkan pencemas. Benar nggak? Anak Bu Ani lagi nggak ngomongin saya kan? langsung relate ya, langsung relate. Karena faktor paling besar terbentuknya kepribadian kita itu ternyata faktor apa, Teh Awal? Keluarga. Yes. Pola asuh keluarga. Bener jawabnya. Dites. Pola asuh keluarga, bagaimana ibu kita memperlakukan kita, ayah kita memperlakukan kita, bagaimana kakak kita berinteraksi dengan kita, bagaimana kita melihat interaksi ibu dan ayah kita, itu merupakan faktor terbesar pembentukan kepribadian kita, termasuk sisa-sisa emosi-emosi negatif. Kalau kata Gen Z mah inner child. Itu. Ya. Atau bahkan orang-orang yang mungkin pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan,
mereka mengalami traumatic life event di sana. Sehingga akhirnya tadi memunculkan emosi-emosi negatif yang bisa jadi berbeda Teh Aul. Ya, mungkin bagi Teh Aul dicolek sama laki-laki biasa aja. Tapi bagi orang yang dia pernah punya pengalaman sexual abuse, Teh Aul, dicolek sama laki-laki itu sebuah trigger ketakutan yang sangat besar. Dia langsung panas dingin, langsung gemeter, langsung gak berani keluar rumah selama 1 minggu dan lain sebagainya. Karena dia punya traumatic life event. Kebayang ya? Ini emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Nah, inilah yang disebut dengan ego, self, diri. Yang dia terbentuk dari pengalaman-pengalaman hidup, interaksi masa sekarang, harapan-harapan masa lalu. Tapi diri kita ini ternyata tidak hanya si self ini nih. Nah, kalau ilmu psikologi yang sering kita bahas, ini hanya berbicara tentang self ini nih, Kak Aul. Tapi dalam Islamic psychology, ingat, sebelum kita hidup di dunia, ada satu fase sebelumnya, di mana Allah meniupkan ruh. Yang seperti apa sih ruh yang ditiupkan ini? Nah, mungkin kayaknya Pak Maris ini yang sangat berpengalaman nanti membahas mungkin di ayat Qur'annya ya tentang ruh ya. Kalau saya tidak salah di surat Al-A'raf ya, 172 ya Pak Maris. Apa yang terjadi ruh tersebut ketika dia belum dititipkan di rahim ibu kita. Jadi ruh tersebut dalam ayat tersebut dikatakan bahwa mereka itu diambil sebuah kesaksian oleh Allah bahwa mereka semua menyaksikan, meyakini, mengiyakan bahwa Allah adalah Tuhan mereka yang akan membuat skenario hidup mereka dan mereka tuh udah oke, ibarat kalau deal gitu ya. deal gitu. Deal deh. Okay. Deal gitu. Oke, ya Allah siap gitu ya. Aku siap meluncur ke dalam perut ibuku. Kemudian kita nggak inget. Ada di ayatnya. Oh, ada di ayatnya. Nanti boleh lah kapan-kapan kita lebih perdalam Kapan-kapan lagi aja ya. Lebih perdalam lagi tentang kajian ayatnya mungkin ya dengan Pak Maris. Nah, dia itu ada di sini. Jadi dia bukan sesuatu yang berbeda, dia tuh ada dalam diri kita. Oke. Nah, kalau bahasa ISQ tuh Kak Aul, dia tuh kayak God spot. Sebuah jiwa ya dalam diri kita yang dia tuh selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dia selalu memiliki nilai kebaikan. Dia selalu tenang. Dia punya sesuatu yang relate gitu sama ketuhanan. Jadi maka bisa dikatakan fitrah. Yes, exactly. Fitrah. Alhamdulillah. Benar lagi. Nah, kayaknya Kak Aul ini udah lolos ya. Nah, tapi si fitrah atau ruh ini tadi kan orang ketika hidupnya tadi ya, dia nggak lurus-lurus aja ya. Ngaco dia ya. Nah, dia punya pengalaman masa lalu, pernah macam-macam lah. Orang berbeda-beda lah. Perjalanan hidupnya, ada yang lurus-lurus aja, ada yang punya privilege, ada yang enak lah dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang udah mah miskin, kena sexual abuse, dia nggak ada orang tua, ada lain sebagainya. Banget ya menderita. Tapi ininya tuh sama. Nah, modalnya sama ya? Modalnya sama. Jadi bisa nggak ya manusia itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan si self ini sehingga dia, kalau bahasa kimianya apa ya? Bahasa kimia? Berosmosis gitu. Apa lagi itu? Dengan tadi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai fitrah tadi. Karena inilah yang akan nanti ketika nanti kita meninggal, fisik kita kan udah dikubur. Iya. Udah itu hilang. Yang dibawa ya. Ininya yang dibawa. Iya. Perpaduan antara self kita dan ruh atau fitrah yang dulu Allah titipkan ke rahim ibu kita. Ini yang nanti akan menghadap pada Tuhan, layak nggak kita masuk ke dalam surga? Kebayang ya? Kebayang. Emosi negatif, makanya ini seru ya kalau menurut saya ya. Bahkan kita beyond gitu, nggak hanya sekedar kita kalau jadi pencemas gimana ya kualitas hidup kita jadi bagus. Bahkan bukan hanya kualitas hidup, bahkan kualitas mati. Hidup setelah mati ya? Setelah mati. Mempengaruhi diri kita ketika kita kembali pada Tuhan kita dan kita melaporkan apa aja nih yang udah gue lakukan selama di dunia. Iya. Jadi ini memang benar beyond ya Kak Ani. Jadi ternyata yang saya
bisa jadi ini saya tambahkan ya, hidup di sini bukan hanya hidup di dunia. Jadi Ya. bagaimana emosi negatif ini mempengaruhi kualitas hidup kita di sini dan hidup kita yang di setelah Afterlife. afterlife ya. Ya. Jadi di sini Kak Ani tuh berusaha membuka mindset kita bahwa kita tuh hidup, konteks hidup itu tidak hanya di sini gitu ya, Ya, tetapi ya. di selanjutnya, dan itu ternyata berdampak ya Kak Ani ya. Berdampak. Iya. Apabila sesuatu yang kita miliki tadi yang Allah berikan di awal, dia kotor, mungkin kita katakan gitu ya, kotor, dan dia tidak kita bersihkan sampai ke waktu yang kita habis hidup di dunia ini ya. Itu konsepnya mungkin ke tazkiyah kali ya, menyembuhkan hati ya kalau bahasa kita ya. Jadi kan katanya di Islam ini tuh disebutnya hati ya, di sesuatu itu, sesuatu yang kita titipkan itu. Ketika dia kotor dan kita tidak melakukan proses tazkiyah, membersihkan diri, tadi gitu ya, berdampaknya luar biasa ya Kak Ani ya. So, jadi itu maksudnya ngaruhnya ke kita masuk ke hidupnya di yang nggak enak ya, Ya. yang kita sebut dengan neraka ya gitu ya. Ya. Oke, nah Kang Maris nih, gimana nih kualitas hidup yang Kak Ani udah coba provide di sini adalah ternyata bukan hanya kualitas hidup di sini saja, tetapi di afterlife. Jadi saya pengen nanya tips tapi jangan sampai ya, karena itu nanti kita bahas selanjutnya ya gitu. Tapi komentarnya deh, atau mungkin ada tambahan. Iya, mungkin saya ada tambahannya tadi tentang ya tadi ya masalah emosi negatif, kemudian itu pastilah berpengaruh, dan itu mah udah jelas ya mungkin penelitiannya. Nah mungkin tadi coba mengomentari dari Kak Ani ya. Jadi ketika kita bicaranya memang pada akhirnya ke Islam, berarti bisa disimpulkan bahwa hal pertama yang harus diterima dulu itu adalah Islamnya ya. Nah cuma saya sedikit mau melanjutkan lagi, jadi tadi saya jadi keingetan lagi. Emosi negatif ini kalau secara Islam itu udah tadi mungkin tadi ada traumatik dulu, kemudian ditambah lagi masalahnya ketika ada prasangka masuk dan prasangkanya buruk terhadap Allah, maka secara jawaban dari agama itu akan lebih parah lagi. Jadi Allah akan memberikan sesuatu sebagaimana prasangka kita. Berarti kan di sini yang harus pertama kali diperbaiki itu adalah bagaimana kita mengenal diri, yang suatu saat kita harus mengenal kepada Allah. Barulah di sana kalau mungkin saya juga pernah mendengar di seminar motivasi ya, bahwa katanya hal yang pertama kali harus ada itu adalah self awareness. Jadi kita mendefinisikan dulu diri sendiri. Setelah kita bisa mendefinisikan diri sendiri atau kita menjadi pribadi yang berprinsip, maka pada akhirnya si kecemasan itu bisa kita kelola. Tapi tentu saja dengan bertahap, karena itu kan harus ada proses pembelajaran dan pertumbuhan. Nah balik lagi mungkin kalau tadi masalah kualitas afterlife, tentu saja 100% setuju. Karena kan itu fondasi dibangunnya berdasarkan Islam. Ya, saya pasti setuju. Setuju ya. Iya Pak. Jadi saya setuju. Udah selesai. Deal ya. Oke. Oh ya oke. Oke. Nah itu menarik ya. Memang bahasan ini tuh tidak bisa kita selesaikan dalam satu episode kakak-kakak. Iya. Makanya kita hari ini hanya fokus pada kenapa ya kita bisa merasakan itu. Jadi kalau boleh saya tadi wrap gitu ya. Banyak alasannya. Satu memang karena diciptakan. Iya. Mungkin ya emosi tadi, dan karena dan kita yakin bahwa sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak akan sia-sia. Kemudian ada banyak latar belakang tadi, ternyata ya Kak Ani udah eksplor banget tadi, banyak pengalaman dan lain-lain. Kemudian dalam memanagenya juga sampai ke tahap itu ada ketidaktahuan. Kemudian kita juga tidak bisa mengelola, memanage ketidakpastian. Ini saya merangkum, barangkali ada yang kelewat gitu ya. Takutnya kita nangkapnya nggak sama nih kan. Nah mungkin karena kita udah sampai di sesi akhir nih dan sebelum kita masuk ke Ustadz John ya kan, untuk memberikan tips doa dari sisi Islaminya agar menghadapi hati yang seperti apa, ada nggak kira-kira inti atau closing statement mungkin dari Kak Ani dan Kak Maris terkait dengan tema kita hari ini, judulnya kenapa ya hatiku kayak gitu. Ternyata kita udah eksplor banyak. Jadi seperti apa nih Kak Ani? Pak Maris dulu? Okay. Mikir dulu katanya Kak Ani. Ketahuan mikir dulu. Langsung tembak aja. Baik. Kalau dari saya tadi ya, balik lagi mungkin ke tema pembicaraan kita, yaitu kenapa. Jadi
perasaan ini pure, murni diciptakan oleh Allah. Berarti ini adalah sebuah potensi. Nah, lalu ketika ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman bagi kita, berarti memang kita belum mengenali diri kita sendiri. Nah, dari mana kita bisa memulai itu semua? Ya berarti kita mempelajari tentang diri kita. Mari sama-sama kita jawab itu. Dan kabar baiknya adalah ini di bulan Ramadan dan teman-teman juga mayoritas Islam mungkin ya. Kita sudah mendapatkan jawaban itu, mari sama-sama kita belajar di dalam Al-Quran dan mempelajari sebenarnya siapa diri kita. Dan di sana Quran akan memberitahu siapa diri kita sehingga kita menjadi orang yang punya prinsip ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa memfilter informasi-informasi yang datang berdasarkan definisi yang sudah kita tetapkan di dalam diri. Nah kalau poin saya itu jadi sebenarnya kecemasan balik lagi kesimpulannya ketidaktahuan akan diri sendiri dan Al-Quran sudah menjawabnya. Gitu. Mantap. Kak Ani. Oke, udah semua kayaknya. Jangan, masih ada. Oke. Kalau saya ya terus terang ya sebenarnya dengan adanya podcast ini sebenarnya nggak hanya teman-teman ya ini yang belajar, bahkan saya juga belajar dulu gitu. Saya coba pelajari, saya coba kaji ya beberapa riset yang dia berhubungan dengan kenapa sih manusia itu dia mengalami sebuah kondisi emosi negatif. Gimana cara mereka keluar? Emosi negatif itu apa? Dan dengan saya belajar lagi untuk mempersiapkan podcast ini gitu ya, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Aul. Saya tuh kayak makin amazed nih Kak Aul ya, dengan konsep Islam ya. Menurut saya itu tuh udah yang beyond banget lah. Saya jadi belajar selama Islam dan sains itu bukan versus. Tidak bisa Islam diversuskan dengan sains. Apa yang dibahas di Islam tidak dibahas di sains. Apa yang dibahas di sains tidak bisa dibahas di Islam. Karena ternyata ketika saya mempelajari, tadi aja misalnya ya, saya pengen tahu emosi negatif itu gimana sih. Ternyata dalam sudut pandang Islam, Islam tuh memberikan helikopter view nih Kak Aul. Untuk melihat perilaku manusia, kehidupan manusia itu ternyata tidak hanya satu fase aja. Tapi ada fase pra-hidup, ada fase pasca hidup. Yang itu tidak dipelajari, itu tidak ada di sains. Yang saat ini kita ada ya, yang saat ini kita pakai. Tapi apakah sains itu menjadi tidak berguna? Enggak. Sains itu adalah sebuah senjata untuk kita memecahkan spesifik problem dalam hidup kita. Tapi kita tetap harus punya helikopter view-nya. Betul, setuju. Iya Pak Maris. Absolute setuju. Nah helikopter view ini yang seringkali kita kelewat nih Kak Aul. Jadi kita fokus pada masalahnya. Aduh saya depresi, aduh gimana ya saya harus terapi. Aduh saya harus ngapain ya, harus journaling. Aduh saya harus meditasi, saya harus sholat, saya harus zikir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak atau belum mengalami fase sadar, aware. Bentar, masalah hidup saya tuh di mana ya? Bentar. Yang menciptakan saya pengennya saya gimana ya terhadap masalah saya? Bentar. Yang menciptakan saya kalau saya ketemu masalah ini, dia pengen saya gimana ya? Inginnya. Nah, kompas ini nih yang sering kelewat. Sehingga kita fokus pada gimana solving the problemnya langsung gitu. Tapi kita nggak lihat kacamata helikopter view secara umum, secara besar. Saya mengatakan bahwa psikologi itu penting. Karena dia ilmu pengetahuan menjadi senjata untuk kita untuk solving our problem. Jadi kalau teman-teman ada yang merasakan, aduh kok saya kayaknya cemas nggak berhenti gitu ya. Oh kayaknya saya cemas nggak beres-beres. Oh kayaknya saya pernah dulu mengalami sexual abuse dan lain sebagainya. Teman-teman tetap butuh seek for professional help, for mental health counselor, psikolog dan lain sebagainya. Tetap butuh. Karena itu nggak selesai dengan teman-teman baca Quran saja. Teman-teman tetap butuh spesifik problem solvingnya apa. Tapi jangan lupa bahwa kita harus bisa melihat, kita harus sadar peta besar kehidupan kita.
Nice. Nah, itu. Tepuk tangan dulu dong yang di sini. Oke, siap. Iya. Jadi dari masalah hulu ke hilir selesai ya, Hulu Kak ke Ani ya, hilir. ya hulu ke hilir. Baik, itu dia tadi sahabat soft skill semua dimanapun kalian berada. Seru kan pembahasan podcast pertama kita, judulnya apa tadi? Ya Allah kenapa hatiku kayak gini? Ternyata bukan gini tuh bukan bala-bala seperti yang saya bilang tadi ya. Deep banget kita bahasnya, cuman pasti masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Yang insya Allah itu akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Tadi kita sudah bahas why-nya, kenapa kita punya perasaan seperti itu, dan besok di episode selanjutnya kita akan bahas, jadi sebenarnya berarti boleh dong kita punya perasaan itu. Nah itu jadi pertanyaan selanjutnya. Karena kan itu diciptakan. Itu Allah yang ciptakan dan tidak sia-sia. Artinya boleh dong. Namun sejauh mana kita boleh pada akhirnya memiliki perasaan itu, dan di tahap mana kita akhirnya jangan sampai ya tadi berlebihan tadi ya, dan menyebabkan tadi berdampak ternyata tidak hanya kepada kehidupan saat ini tetapi kepada kehidupan afterlife kita. Nah itu dia tadi teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Baik, kita akan ketemu lagi di podcast kedua. Sampai ketemu, saya Kak Aul dan Kak Ani. Kak Maris undur pamit. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.